Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel di sekolah.id. Di video kali ini saya akan menjelaskan fitur penilaian siswa pada level user guru. Fitur penilaian siswa adalah salah satu fitur yang ada pada aplikasi di sekolah.id yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan kegiatan penilaian siswa seperti ujian UTS, ujian semester, atau tryout secara online. Bagaimana cara penggunaannya? Simak video ini selengkapnya. Baik, pada video pembahasan mengenai fitur penilaian siswa pada level user guru akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pertama mengenai fungsi dari fitur penilaian siswa dan cara melakukan input soal pada fitur penilaian siswa. Pada bagian kedua, kita akan membahas mengenai cara melihat jadwal penilaian siswa dan melihat daftar nilai pada fitur penilaian siswa. Pada bagian pertama ini, penjelasannya akan sedikit panjang, jadi Bapak Ibu Guru jika ingin melihat ke bagian tertentu pada fungsi dari fitur penilaian siswa, Bapak Ibu bisa melihat pada deskripsi video ini. Baik, selengkapnya kita akan langsung ke bagian pembahasan pada bagian pertama. Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasan pertama mengenai fungsi fitur penilaian siswa. Pada dashboard aplikasi web di sekolah.id, jika Bapak Ibu menggunakan level user guru, tersedia 3 submenu pada menu fitur penilaian siswa. Di antaranya ada jadwal penilaian, soal penilaian, dan daftar nilai. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas pada tiap detail menu tersebut. Berikutnya, untuk penggunaan fitur penilaian siswa ini memerlukan beberapa tahapan, mulai dari pembuatan kategori penilaian. Pembuatan kategori penilaian ini akan dilakukan oleh operator, kemudian pembuatan soal penilaian. Proses ini nanti operator akan bertugas untuk membuat cover soal penilaiannya atau bank soalnya, lalu guru nanti akan menginput butir soalnya ke dalam bank soal tersebut. Berikutnya ada pembuatan jadwal penilaian. Ini akan dilakukan oleh operator, untuk guru hanya bisa melihat jadwalnya saja. Selanjutnya, soalnya akan dikerjakan oleh siswa. Setelah siswa mengerjakan soal tersebut, nilai akan bisa diperiksa oleh guru, terutama untuk soal esai, karena di soal esai perlu diperiksa terlebih dahulu secara manual. Tetapi untuk yang pilihan ganda, bisa langsung di-download. Berikutnya saya akan menjelaskan cara melakukan input soal penilaian pada fitur penilaian siswa. Menu soal penilaian ini nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu Guru untuk melakukan input butir soal yang sebelumnya telah dibuatkan dulu covernya atau bank soalnya oleh operator, sehingga Bapak Ibu hanya menyiapkan soal-soal yang perlu dimasukkan ke dalam bank soal tersebut. Sebelum melakukan input soal penilaian, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Pertama, Bapak Ibu siapkan dulu soal. Untuk soal ini bisa menggunakan 2 opsi, bisa menggunakan model soal pilihan ganda atau model soal esai. Pada soal pilihan ganda, Bapak Ibu perlu menyiapkan teks soalnya dan gambar soal jika memang pada soal tersebut terdapat gambar, dan juga perlu menyiapkan kunci jawabannya dari soal yang dibuat tersebut. Kemudian untuk model soal esai, Bapak Ibu hanya menyiapkan teks soal dan gambar soalnya saja jika diperlukan gambar. Kemudian perlu ada kategori penilaian siswa yang harus disiapkan oleh operator, jadi pastikan sebelum melakukan input soal, operator sudah membuatkan kategori penilaian soal. Nah, di sini juga kita memerlukan tools tambahan atau aplikasi yang perlu Bapak Ibu siapkan. Pertama ada Microsoft Office. Kita sarankan 2010 ke atas, karena untuk penginputan soal nanti kita ada metode import soal. Itu kita memerlukan Microsoft Office, terutama Excel. Kemudian snipping tool ini nanti kita gunakan jika menemukan soal-soal yang perlu kita capture
karena soal tersebut menggunakan karakter khusus seperti pada soal matematika atau soal fisika. Nah, soal penilaian ini tadi sebelumnya saya sudah jelaskan juga, perlu dibuatkan dulu covernya atau bank soalnya. Nanti proses keduanya yaitu proses input soal, ini bisa dilakukan oleh guru. Pertama saya akan jelaskan dulu cara penginputan soal secara manual. Jadi soal manual ini adalah kita akan menginput secara satu persatu soal yang akan digunakan. Nah, untuk soal penilaian penginputan secara manual di sini, Bapak Ibu bisa melakukan input soal pada tombol action input. Nanti ikonnya seperti ini, tanda seperti pulpen untuk melakukan input soalnya. Kemudian tahapan input soalnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan langsung praktekkan saja. Baik, pertama Bapak Ibu harus masuk dulu ke website disekolah.id. Kemudian Bapak Ibu bisa login dengan klik tombol login di kanan atas ini. Berikutnya Bapak Ibu bisa masukkan username dari user Bapak Ibu. Baik, seperti ini tampilannya. Fitur penilaian siswa ada pada menu keempat di sebelah kiri ini. Seperti tadi saya jelaskan, ada 3 menu. Kita akan coba input soal penilaian. Kita klik sekarang soal penilaian. Baik, selanjutnya setelah muncul halaman soal penilaian, kita pilih filter daftar soal penilaian. Mulai dari pilih kelasnya terlebih dahulu, kemudian mata pelajarannya. Di sini akan muncul mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Jika Bapak Ibu mengajar beberapa mata pelajaran, nanti akan muncul mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di pelajaran lainnya. Kita coba contoh di matematika akuntansi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kategori penilaian yang sudah disiapkan oleh operator. Pilih kategori penilaian yang akan digunakan pada kegiatan penilaian tersebut. Contoh di sini saya pilih UTS Genap 2021. Lalu klik tombol cari. Nah, seperti ini tampilannya. Bapak Ibu, untuk melakukan proses input soal, kita klik icon input soal. Seperti ini tampilannya. Untuk metode input soal secara manual, caranya dengan kita tambah secara manual. Di sini ada tombol klik tambah. Di sini Bapak Ibu bisa memilih tipe soalnya, pilihan ganda atau esai. Saya akan coba pakai pilihan ganda. Kemudian ada kategori soal dari C1 sampai C6. Kategori soal ini berdasarkan tingkat kesulitan. Kemudian uraian SKL jika dibutuhkan bisa Bapak Ibu isi. Sesuai dengan SKL yang diajarkan atau yang digunakan untuk membuat soal ini. Kemudian di kolom uraian soal ini adalah kalimat atau teks soalnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Jika Bapak Ibu telah menyiapkan contoh soal seperti ini, Bapak Ibu tinggal lakukan copy saja dari teks soalnya, kemudian masukkan ke bagian uraian soal. Baik, kita copy saja ke bagian kolom uraian soal seperti ini. Kemudian pada kolom berikutnya tersedia tab image, audio atau video. Jika soal ini tersedia gambar atau memerlukan gambar, Bapak Ibu perlu menyisipkan gambar pada tab file ini. Kemudian di sini ada tab pilihan 1 sampai dengan 5. Ini adalah
untuk teks pilihan jawaban dari pilihan ganda tersebut. Sini tinggal Bapak Ibu copy aja. Nah, jika pada saat mengcopy teks jawaban ada pilihan jawabannya atau huruf pilihan jawabannya, Bapak Ibu bisa hapus saja, karena nanti secara otomatis juga pada soal akan tersedia pilihan hurufnya A, B sampai dengan E. Ini untuk mempercepat kita coba buat sama saja. Setelah pilihan jawabannya diisi semua, selanjutnya kita pilih kunci jawaban yang diperlukan untuk jawaban soal ini. Ini contoh saya pilih C. Jika pada soal yang Bapak Ibu gunakan hanya tersedia 4 pilihan, untuk pilihan kelima itu bisa Bapak Ibu kosongkan saja. Jadi untuk pilihan 1-5 ini tergantung dari soal yang Bapak Ibu gunakan. Jika memang pilihannya tidak sampai 5, bisa cukup diisi sampai 4 saja atau menyesuaikan jumlah pilihan ganda pada soal yang Bapak Ibu buat. Setelah selesai semuanya, bisa Bapak Ibu klik simpan. Baik, seperti itu cara inputnya. Kita akan coba satu lagi untuk soal esai. Caranya sama, tinggal klik tambah. Lalu tipe soalnya kita rubah menjadi esai. Nah, di sini setelah di copy, kita pindahkan lagi ke kolom uraian soal. Nah, untuk soal esai sama, jika memang pada soal tersebut membutuhkan gambar atau audio atau file video, juga bisa menyisipkan pada kolom ini, tinggal Bapak Ibu pilih saja. Tetapi untuk bagian pilihan jawaban ini, untuk pilihan soal esai karena tidak ada, jadi dikosongkan saja. Kunci jawaban juga tidak perlu Bapak Ibu pilih. Selanjutnya tinggal klik simpan. Nah, kira-kira seperti itu cara proses pembuatan soal secara input manual. Baik, berikutnya kita akan coba metode import soal. Metode import soal ini digunakan untuk kita melakukan penginputan soal secara bersamaan untuk beberapa butir soal. Kita akan menggunakan file format import dalam bentuk file CSV. Tahapan import soalnya seperti ini, tapi untuk lebih jelasnya akan saya langsung praktikkan saja. Baik, kita mulai proses import soal. Pertama masih pada halaman input soal. Di sini ada tombol import soal, tinggal diklik saja. Kemudian nanti akan ada form import soal. Di sini Bapak Ibu bisa download template import soal, file CSV yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Bisa Bapak Ibu download pada link download template import soal ini. Setelah proses download selesai, Bapak Ibu bisa buka filenya. Baik, seperti ini Bapak Ibu format import soalnya. Tersedia beberapa kolom yang bisa Bapak Ibu gunakan. Pertama mulai dari nomor soal, kemudian kategori soal. Ini bisa diisi C1 sampai C6.
kemudian uraian SKL. Ini Bapak Ibu bisa isi jika diperlukan, tetapi jika tidak ada juga bisa tinggal dikosongkan saja. Kemudian ini adalah kolom untuk uraian soal. Untuk teks uraian soalnya Bapak Ibu bisa ketik atau copy paste ke bagian kolom ini. Berikutnya ada kolom pilihan 1 sampai pilihan 5. Kolom ini digunakan untuk mengisi pilihan jawaban mulai dari pilihan jawaban pertama atau A sampai dengan yang kelima atau E. Sama seperti input soal manual, jika memang soalnya tidak sampai dengan 5 pilihan jawabannya, pada bagian pilihan kelima ini juga bisa Bapak Ibu kosongkan. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom jawaban soal. Untuk jawaban soal Bapak Ibu bisa isi dengan huruf A sampai dengan E, dan harus di dalam bentuk huruf besar seperti ini. Nah, untuk yang esai juga uraian soalnya sama, perlu diisi bagian kolom uraian soal, tetapi untuk pilihan jawabannya bisa dikosongkan saja dan jawabannya juga cukup dikosongkan saja. Kemudian ada kolom pembahasan soal, ini kebetulan belum digunakan. Berikutnya ada kolom image. Kolom image di sini jika pada soal yang Bapak Ibu gunakan tersedia gambar atau memerlukan gambar, Bapak Ibu perlu menyisipkan gambar atau file gambar yang Bapak Ibu gunakan beserta dengan tipe filenya. Seperti ini contoh 1.jpg. Jika Bapak Ibu pada soal tersebut juga menggunakan audio, sama caranya juga tinggal menyisipkan nama filenya saja beserta dengan tipe filenya juga. Untuk video juga sama caranya seperti itu. Terakhir ada kolom tipe soal. Ini ada dua pilihan, bisa pilihan ganda atau PG. Dibuat seperti ini saja, seperti contoh huruf kecil PG, atau esai untuk soal dalam model esai. Sekarang kita coba masukkan dari soal yang tadi kita sudah siapkan. Baik, kebetulan di sini soalnya ada gambarnya, jadi saya akan masukkan terlebih dahulu teks soalnya. Nah, ini untuk contoh soalnya bisa Bapak Ibu kosongkan. Dan soalnya seperti ini, dikopikan saja langsung ke kolom uraian soal. Kemudian pilihan 1 sampai 5 juga sama. Di-copy lagi untuk pilihan jawabannya. Pada saat mempaste pilihan jawabannya ada huruf pilihan jawabannya, jangan lupa dihapus. Selain copy paste juga Bapak Ibu bisa langsung diketik saja jika teks soalnya tidak begitu panjang. Lalu jawabannya diisikan pada kolom jawaban dengan huruf besar. Selanjutnya, karena di soal yang saya contohkan di sini ada gambar, Bapak Ibu harus menyiapkan gambarnya terlebih dahulu. Contoh di sini saya sudah siapkan gambarnya. Pada contoh gambar di sini terlihat di sini ada tipe filenya nomor 2.jpg. Nanti Bapak Ibu bisa copy secara lengkap tipe filenya. Nah, jika Bapak Ibu tampilan pada file gambarnya tidak ada
tipe filenya, Bapak Ibu bisa cek pada bagian menu view, kemudian option, kemudian pada tab view di sini biasanya ada pilihan untuk hide extension. Jadi secara default pada Windows ini biasanya extensionnya akan di hide, jadi pastikan opsi ini Bapak Ibu unchecklist. Saya akan contohkan jika tidak di checklist ini, biasanya tipe filenya akan tidak muncul. Nah, seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa mengaktifkan opsi yang tadi. Jadi untuk memperjelas tipe file yang Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu bisa klik option pada tab view, kemudian pilih tab view, lalu pada opsi hide extension di sini Bapak Ibu pastikan di unchecklist. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa masukkan ke kolom image seperti ini contohnya. Nah, berikutnya kita coba masukkan lagi input soal berikutnya. Nah, pada contoh soal ini kebetulan saya membuat soal yang terdapat format atau font khusus seperti penggunaan pada soal matematika. Jika menemukan soal seperti ini, kita bisa gunakan tools snipping tool. Cara penggunaannya Bapak Ibu tinggal search saja pada menu start, kemudian ketik snipping tool, nanti akan muncul tools snipping tool yang akan kita pakai di sini. Cara penggunaannya Bapak Ibu tinggal klik new, lalu Bapak Ibu pilih pilihan jawaban dan teks soalnya sekaligus. Karena kebetulan di sini pilihan jawabannya juga menggunakan karakter khusus, jadi saya langsung copy secara langsung ke semuanya. Selanjutnya di save as. Lalu Bapak Ibu bisa save. Contoh di sini saya sudah menyiapkan sebetulnya. Jadi tinggal Bapak sesuaikan saja namanya, nama soal atau nomor soalnya. Contoh di sini seperti ini. Saya buat nomor 3 untuk JPEG. Ini juga untuk JPEG-nya bisa dikosongkan aja. Jika tipe file yang Bapak Ibu pilih ada JPEG, nanti dia akan otomatis berubah jadi nomor _3.jpg. Ini bisa ditutup, kemudian Bapak Ibu bisa lihat hasil save-nya di sini di folder yang tadi saya gunakan, yaitu di desktop penilaian siswa folder soal. Sama pada saat kita menggunakan gambar pada nomor 2, di sini juga kita ambil nama file beserta tipe filenya. Lalu untuk nomor 2, karena teks soal dan pilihan jawabannya sudah kita capture, jadi Bapak Ibu bisa langsung menyisipkan nama file gambarnya saja. Dan tak lupa jawabannya juga kita pilih, kita isikan sesuai dengan kunci jawaban yang Bapak Ibu siapkan. Terakhir saya akan coba untuk soal esai. Nomor soalnya kita buat dulu. Kita kopikan teks soal esainya.
Selanjutnya kita masukkan ke kolom uraian soal. Jangan lupa jika ada nomor soalnya dihapus terlebih dahulu. Untuk soal esai, pilihan jawabannya tidak perlu diisi, kunci jawabannya juga tidak perlu diisi. Kolom image, audio, video ini tergantung soalnya. Jika memerlukan 3 file ini, bisa disisipkan nama filenya beserta tipe filenya. Yang terakhir, tipe soalnya kita rubah menjadi esai seperti contoh ini. Setelah selesai input pada format ini, jangan lupa kita klik save. Nah, untuk memastikan lokasi di mana tempat kita melakukan save-nya, Bapak Ibu juga bisa melakukan save as. Kemudian klik browse, kita cari folder yang mudah digunakan. Contoh di sini saya taruh di desktop penilaian siswa. Ini nama filenya bisa Bapak Ibu ganti. Contoh soal matematika. Klik ya saja. Selanjutnya kita akan coba masukkan file tersebut pada kolom import soal. Klik choose file atau pilih file. Lalu kita cari tadi, saya tempatkan di desktop, kemudian folder penilaian siswa, nama filenya soal matematika.csv. Lalu klik open. Kemudian klik tombol import. Seperti ini nanti hasilnya. Karena tadi pada soal yang kita import tersedia gambar, kita lakukan import gambarnya. Jadi untuk yang soal yang tersedia gambar, kita masukkan dulu atau import dulu format file CSV tadi, kemudian baru kita import file gambarnya. Tinggal pilih tab image, lalu kita pilih file gambarnya. Sini tadi saya sudah siapkan nomor 2 dan nomor 3. Bapak Ibu jika menggunakan cara ini, sebaiknya pilih gambar paling banyak itu 20 gambar sekaligus jika Bapak Ibu menggunakan metode import ini, supaya gambar yang diimport tidak terkendala karena terlalu banyak. Di sini saya akan coba import 2 gambar, lalu klik import. Oke, berhasil diimport. Selanjutnya, untuk memastikan soal ini sudah sesuai, kita kembali lagi ke tabel soal penilaian dengan klik back yang tadi, ikonnya. Lalu kita bisa lakukan proses periksa soal. Pada kolom periksa soal, kemudian kita klik icon checklist. Seperti ini nanti tampilan soalnya. Bapak Ibu bisa coba mengerjakan soalnya jika untuk memastikan apakah betul kunci jawaban yang diinput pada saat tadi pembuatan soal sudah sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat. Nanti seperti ini gambarnya kalau memang ada soal yang dalam bentuk gambar. Pilihan soal esai biasanya akan tersedia pada nomor terakhir. Nanti siswa bisa input soal atau jawabannya pada kolom jawaban esai di sini. Nah, ini juga kalau untuk esai, siswa juga nantinya bisa menyisipkan gambar jika soal esai yang Bapak Ibu buat ini
jawabannya perlu penjelasan yang lebih rinci. Siswa bisa menuliskan pada kertas, lalu mereka bisa menyisipkan file dengan opsi browse pada nomor terakhir soal esai. Sudah bisa diselesaikan. Nah, seperti ini nanti tampilannya hasil jawabannya. Sampai di sini proses input soal telah selesai. Baik Bapak Ibu, seperti itu penjelasan fitur penilaian siswa dan cara melakukan input soal pada fitur penilaian siswa. Kita lanjut di video berikutnya mengenai cara melihat jadwal penilaian dan cara memeriksa nilai pada fitur penilaian siswa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.